Sungai Muara Ulakan merupakan nama yang diberikan oleh masyarakat Sambas untuk pertemuan tiga sungai, yaitu Sungai Subah, Sungai Sambas Kecil, dan Sungai Teberau. Sungai Muara Ulakan merupakan lokasi yang strategis dan bersejarah bagi Kesultanan Sambas karena terdapat Istana Al-Wazi Kubillah, Masjid Agung, dan Kalim Jamban. Pada kesempatan ini, kami akan pergi ke Sungai Teberau terlebih dahulu. Sungai Teberau adalah salah satu dari tiga sungai yang bertemu di lokasi Istana Al-Wazi Kubillah yang berada di sebelah barat dari Istana Al-Wazi Kubillah. Sungai Teberau memiliki peran penting dalam sejarah dan budaya Kesultanan Sambas karena menjadi salah satu jalur transportasi dan perdagangan antara Sambas dan daerah-daerah lain. Sungai Teberau juga menjadi saksi dari berbagai peristiwa penting yang terjadi di Istana Al-Wazi Kubillah, seperti kedatangan tamu-tamu terhormat, perang melawan penjajah, dan perayaan hari-hari besar. Sungai Teberau memiliki nilai filosofi dan keagamaan yang tinggi bagi masyarakat Sambas karena melambangkan persatuan, kemakmuran, dan keberkahan. Sungai ini juga menjadi sumber kehidupan dan keindahan bagi masyarakat Sambas karena menyediakan air, ikan, dan pemandangan yang menawan. Sungai Teberau adalah salah satu warisan budaya dan sejarah yang patut dilestarikan. Selanjutnya, kami akan pergi ke Sungai Subah. Sungai Subah merupakan sungai terbesar yang berada di antara ketiga sungai di lokasi Istana Keraton Sambas. Sungai Subah disebut juga sebagai Sungai Sambas Kanan karena berada di sebelah kanan istana jika dilihat dari arah laut. Nama Sungai Subah berasal dari kata subah yang berarti pagi atau fajar dalam bahasa Melayu. Nama ini menggambarkan keindahan sungai ini saat matahari terbit yang menimbulkan keemasan di permukaan air. Sungai Subah menjadi mata pencaharian bagi masyarakat, seperti kegiatan mencari ikan, menyeberang sungai, bertani, menambang emas, menggiatkan wisata sungai, dan kegiatan lainnya. Sungai ini menjadi salah satu jalur transportasi dan perdagangan antara Sambas dan daerah-daerah lain. Sungai ini menjadi saksi dari berbagai peristiwa penting yang terjadi di Istana Keraton Al-Wazi Kubillah, Istana Kesultanan Sambas yang berada di tepi sungai. Sungai ini memiliki nilai filosofi dan keagamaan yang tinggi bagi masyarakat karena melambangkan persatuan, kemakmuran, dan keberkahan. Sungai ini menjadi sumber kehidupan dan keindahan bagi masyarakat karena menyediakan air, ikan, dan pemandangan-pemandangan yang menarik. Sungai Subah adalah salah satu warisan budaya dan sejarah yang patut dilestarikan dan dihormati oleh generasi penerus Kesultanan Sambas. Dan terakhir, kami akan pergi ke Sungai Sambas Kecil. Kesultanan Sambas berkembang menjadi salah satu kerajaan terbesar dan terkuat di Kalimantan. Sungai Sambas Kecil memiliki panjang sekitar 150 km dan lebar sekitar 50 meter di muara. Sungai Sambas Kecil menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan kebudayaan. Di sepanjang sungai ini terdapat banyak bangunan bersejarah seperti istana, masjid, benteng, dan makam. Beberapa bangunan tersebut masih dapat dilihat hingga saat ini, seperti Istana Al-Wazi Kubillah. Sungai Sambas Kecil juga menjadi saksi dari berbagai peristiwa penting dalam sejarah Kesultanan Sambas, seperti perang melawan VOC, perlawanan terhadap penjajahan Belanda, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sungai ini juga menjadi tempat berkembangnya seni dan budaya Melayu, seperti sastra, musik, tari, dan ukiran. Sungai ini juga menjadi habitat berbagai jenis flora dan fauna, seperti ikan, udang, buaya, dan burung. Sungai Sambas Kecil merupakan salah satu sungai yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan alam yang tinggi. Sungai ini menjadi bagian dari identitas dan kebanggaan masyarakat Sambas yang masih menjaga dan melestarikan warisan leluhur mereka. Sungai ini juga menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan dan kekayaan sungai ini.
Sungai Sambas Kecil juga menjadi tempat penyelenggaraan lomba sampan bedar, sebuah perlombaan perahu tradisional yang menjadi salah satu atraksi wisata dan budaya di Kabupaten Sambas. Di bangunan ini ada 8 jendelanya menandakan arah angin. Akan tetapi, terkadang jendela-jendela tersebut memberikan tanda. Bila 7 jendela tertutup dan 1 jendela terbuka dengan sendirinya, bermakna ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Tanda-tanda tersebut terasa mustahil bagi sebagian orang. Selain itu, gerbang segi 8 dalam istana atau Zigobillah memiliki filosofi dan kegunaan yang berbeda-beda untuk setiap tingkatnya. Ruang di bagian bawah gerbang digunakan sebagai tempat penjaga dan tempat beristirahat rakyat dan berkunjung ke istana. Ruang ini juga berfungsi sebagai lapisan pertama penjagaan. Ruang di bagian atas gerbang digunakan sebagai tempat mengatur penjagaan dan tempat menabuh gamelan dan alat-alat kesenian lainnya. Ruang ini dibangun tanpa tangga dan tidak dijaga oleh manusia, melainkan oleh makhluk dimensi lain yang dipercaya oleh masyarakat Sambas. Meriam Sambas adalah salah satu benda pusaka yang terdapat di Istana Keraton Al-Wazikubillah, Istana Kesultanan Sambas yang berada di Kalimantan Barat. Meriam Sambas terdiri dari 3 buah meriam yang didirikan oleh tentara Inggris pada tahun 1813, yang salah satunya diberi nama Sigantah Alam. Meriam Sambas melambangkan 3 buah sungai yang terdapat di sekitar istana, yaitu Sungai Subah, Sungai Sambas Kecil, dan Sungai Teberau, yang harus selalu dijaga. Meriam Sambas juga menjadi saksi dari berbagai peristiwa penting yang terjadi di istana, seperti perang melawan penjajah, pergantian sultan, dan perayaan hari-hari besar. Meriam Sambas disimpan di bagian belakang alun-alun istana, di dekat tiang bendera yang dikelilingi oleh 4 tiang penyangga. Meriam Sambas merupakan salah satu warisan budaya dan sejarah yang patut dilestarikan dan dihormati oleh generasi penerus Kesultanan Sambas. Gapura kedua yang berada di Istana Keraton Al-Wazikubillah adalah gapura yang menjadi pembatas antara alun-alun dan istana. Gapura ini dibangun dengan gaya arsitektur Melayu klasik dengan atap yang berbentuk limas. Gapura ini memiliki pintu-pintu yang menghubungkan dengan halaman utama, halaman belakang, dan dermaga istana. Gapura ini memiliki hiasan-hiasan yang bercorak Islam, seperti kaligrafi, ukiran, dan motif bunga. Gapura ini merupakan salah satu bangunan yang paling menarik dan mengesankan di Istana Al-Wazikubillah. Gapura ini merefleksikan nilai-nilai budaya, sejarah, dan keagamaan yang dijunjung tinggi oleh Kesultanan Sambas. Gapura ini juga menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa penting yang terjadi di istana ini, seperti perayaan hari-hari besar, kunjungan tamu-tamu terhormat, dan pergantian sultan. Masjid Jami di Istana Keraton Al-Wazikubillah adalah sebuah masjid yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Sapiuddin II, Sultan ke-8 Kesultanan Sambas. Masjid ini terletak di sebelah kanan atau selatan alun-alun istana, dekat dengan lokasi lomba sampan bidar, sebuah perlombaan perahu tradisional yang menjadi salah satu atraksi wisata dan budaya di Kabupaten Sambas. Masjid ini terdiri dari 2 tingkat dan di dalamnya disangga oleh 8 buah tiang dari kayu belian yang ukurannya besar-besar. Tiang-tiang ini melambangkan bahwa yang membangun masjid ini adalah Sultan ke-8. Masjid ini memiliki arsitektur yang khas dan indah, dengan atap yang membentuk limas dan menara yang menjulang tinggi. Masjid ini juga memiliki hiasan-hiasan yang bercorak Islam, seperti kaligrafi, ukiran, dan motif bunga. Masjid ini merupakan salah satu tempat peribadatan umat Islam yang bersejarah dan berharga di Sambas. Masjid ini juga menjadi tempat berkumpulnya para ulama, khatib, dan wazir yang membantu Sultan dalam menjalankan roda pemerintahan. Masjid ini merupakan salah satu warisan budaya dan sejarah yang patut dilestarikan dan dihormati oleh generasi penerus Kesultanan Sambas. Setelah melewati gapura kedua, kita akan melihat 3 buah istana,
Istana utama bertuliskan Al-Waziku Billah yang memiliki arti berpegang teguh dengan tali Allah. Pada istana utama ini, kita dapat melihat simbol seperti bintang yang berjumlah 13 dengan angka 9 di tengahnya. Bintang 13 memiliki arti bahwa pembangunan istana ini dilakukan oleh cucu dari Sultan ke-13. Sementara angka 9 melambangkan bahwa sultan yang membangun kembali istana ini adalah keturunan ke-9 dari garis keturunan sultan pertama. Selain itu, kita juga lambang burung elang laut yang berarti bahwa kerajaan Islam Sambas pernah memiliki armada laut yang berjaya pada masa itu. Bangunan utama Istana Al-Waziku Billah diapit oleh dua bangunan yang berbentuk limasan. Di sisi kiri utama istana terdapat bangunan yang berukuran 5 x 26 meter. Pada zaman dahulu, bangunan ini difungsikan sebagai dapur dan tempat para juru masak istana untuk menyiapkan makanan bagi keluarga sultan. Di sisi kanan utama istana terdapat bangunan yang sama ukurannya seperti dapur dan difungsikan sebagai tempat sultan dan pembantunya bekerja. Perisai di dalam istana Keraton Al-Waziku Billah adalah salah satu benda pusaka yang terdapat di ruang singgasana sultan. Perisai ini berbentuk bulat dengan diameter sekitar 50 cm dan terbuat dari besi. Perisai ini memiliki hiasan-hiasan yang bercorak Islam seperti kaligrafi, ukiran, dan motif bunga. Perisai ini melambangkan kekuatan, keberanian, dan keimanan sultan dalam memimpin dan melindungi rakyatnya. Perisai ini juga menjadi simbol dari kesatuan, keselamatan, dan kesejahteraan Kesultanan Sambas. Warna kuning yang mendominasi dalam kamar sultan juga sama seperti warna dominan yang terdapat di istana Al-Waziku Billah, di mana warna ini menjadi lambang tersendiri bagi kebudayaan Melayu yang melambangkan kejayaan dan budi pekerti. Selain itu, di kamar sultan terdapat busana atau pakaian kebesaran sultan yang disimpan dalam sebuah lemari kaca. Payung kesultanan, pedang, meja tulis sultan, dan barang lainnya. Pada bagian dinding kamar terpajang foto-foto keluarga sultan yang pernah memerintah Kesultanan Sambas. Kaca besar yang berada di Keraton Al-Waziku Billah adalah salah satu benda pusaka yang terdapat di ruang singgasana sultan. Kaca ini berjumlah 4 buah yang berada di 4 sudut ruangan. 2 buahnya disimpan di atas meja dan 2 lainnya digantung pada dinding. Kaca ini memiliki ukuran sekitar 2 x 1 meter dan bingkainya yang berwarna keemasan. Kaca besar ini merupakan hadiah dari kerajaan Prancis kepada Sultan Muhammad Aliuddin Aminullah, Sultan ke-11 Kesultanan Sambas yang berkuasa dari tahun 1854 hingga 1859. Kaca besar ini diberikan sebagai tanda persahabatan dan perdagangan atas hubungan dagang yang baik. Kaca besar ini melambangkan kemegahan, kejayaan, dan kehormatan Kesultanan Sambas yang memiliki hubungan dengan berbagai negara di Asia maupun Eropa. Kaca besar ini juga menjadi saksi dari berbagai peristiwa penting yang terjadi di istana, seperti perayaan hari-hari besar, kunjungan tamu-tamu terhormat, dan pergantian sultan. Kaca besar ini merupakan salah satu warisan budaya yang patut dilestarikan dan dihormati oleh generasi penerus Kesultanan Sambas.